Kali ini kita bakal bedah sebuah surat kuno yang super singkat, tapi isinya, wah, tajam banget. Bayangin, surat ini memicu perdebatan sengit yang masih relevan sampai sekarang. Di mana sih batas antara kasih dan kebenaran? Oke, kita langsung masuk aja ya. Dan saat saya bilang singkat, saya benar-benar serius. Seluruh surat ini cuma terdiri dari 13 ayat. Betul, 13 ayat doang. Ini bahkan lebih pendek dari kebanyakan email yang mungkin kamu terima hari ini. Singkat banget kan? Ini tuh pada dasarnya surat pribadi. Saking pendeknya, mungkin nggak sampai satu halaman penuh. Ya, bisa kita bayangin ini kayak kartu pos dari abad pertama gitu. Singkat, personal, langsung ke poin utama. Tapi, jangan sampai terkecoh sama ukuran yang mini ini ya. Nah, disinilah letak misterinya. Kalau ini surat yang pendek dan personal, kenapa isinya justru penuh sama peringatan yang super keras? Sampai ngomongin soal antikristus, dan bahkan ada perintah buat, ya kasarnya membanting pintu di depan muka tamu. Aneh kan? Inilah ketegangan yang mau kita kupas tuntas. Oke, sebelum kita bongkar isinya, kita perlu kenalan dulu nih sama para pemain utamanya. Siapa sih yang nulis dan buat siapa surat ini ditujukan? Jadi, di satu sisi kita punya pengirimnya, yang menyebut dirinya Sang Penatua. Nah, tradisi dari dulu meyakini kalau ini tuh Rasul Yohanes sendiri loh, yang udah sepuh, saksi mata terakhir kehidupan Kristus. Terus, penerimanya, surat ini ditujukan ke ibu yang terpilih. Ini kemungkinan besar bukan orang sungguhan, tapi sebuah metafora atau kiasan untuk sebuah gereja lokal dan jemaatnya. Jadi intinya, ini surat dari seorang pemimpin rohani buat komunitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pesannya. Sang Penatua ini membangun semua argumennya di atas dua pilar utama yang, menurut dia, nggak bisa dipisahin, yaitu kebenaran dan kasih. Jadi gini, bagi Sang Penatua, kebenaran, atau dalam bahasa Yunaninya aletheia, itu bukan sekedar konsep abstrak ya, tapi ini merujuk langsung ke pribadi Yesus Kristus. Itu kebenarannya. Terus, kasih, atau agape, ini juga bukan cuma perasaan baper atau emosi sesaat, bukan. Ini adalah tindakan nyata, yaitu taat sama perintah Tuhan. Jadi keduanya ini harus jalan bareng, nggak bisa pisah. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Coba deh kita pikirin. Kasih tanpa kebenaran itu, ya, cuma sentimentalitas. Gampang diombang-ambingkan sama ajaran aneh-aneh. Bahaya. Tapi sebaliknya, kebenaran tanpa kasih, wah itu jadinya kaku, dingin, kayak robot yang cuma ikut aturan tanpa hati. Sama-sama nggak sehat. Coba kita lihat tabel ini biar lebih jelas. Kebenaran itu fungsinya kayak jangkar kapal. Dia yang nahan kita biar nggak tersesat, jadi pondasi yang kokoh. Sementara kasih itu adalah wujud nyata dari iman kita, ekspresinya. Kerennya lagi, sumber keduanya sama-sama dari Tuhan, dan wujudnya pun saling melengkapi. Kebenaran itu tentang mengakui siapa Yesus, dan kasih itu ya hidup saling mengasihi sesuai perintahnya. Nyambung banget kan? Jadi pertanyaannya, kenapa sih Sang Penatua sampai harus nulis surat yang semendesak ini? Jawabannya, karena ada krisis besar yang lagi terjadi. Ada sebuah ajaran sesat, sebuah racun pemikiran yang mengancam mau menghancurkan inti iman mereka dari dalam. Nah, nama ajarannya itu doketisme. Ini dari kata Yunani dokeo, yang artinya tampaknya atau kelihatannya. Gampangnya gini, para penganut ajaran ini percaya kalau semua yang bersifat fisik atau materi itu jahat. Jadi menurut mereka, nggak mungkin banget anak Allah yang suci itu beneran punya tubuh manusia dari daging dan darah. Jadi Yesus itu, kata mereka, ya cuma kelihatan kayak manusia, kayak semacam hantu atau hologram gitu. Dan ini bukan masalah sepele, sama sekali bukan. Ini tuh kayak efek domino yang bisa meruntuhkan segalanya. Coba pikirin deh, kalau Yesus itu nggak beneran jadi manusia, berarti dia nggak bisa dong mewakili kita. Kalau gitu, kematiannya juga cuma sandiwara, nggak ada gunanya buat nebus dosa. Dan ujung-ujungnya, harapan kita akan kebangkitan juga jadi ilusi. Kalau udah gitu ya, seluruh bangunan iman Kristen langsung ambruk. Bahaya banget. Nah, karena ancamannya segawat ini, Sang Penatua ngasih sebuah perintah yang jujur aja sampai sekarang pun masih jadi kontroversi. Perintahnya ini kedengaran radikal banget. Apa itu? Ini dia, Sang Penatua bilang, jangan terima dia di rumahmu dan jangan beri salam kepadanya. Wow, keras banget kan? Buat kita di zaman sekarang, ini kedengaran nggak ramah, nggak sopan, bahkan mungkin nggak punya kasih sama sekali. Jelas ini perintah yang keras. Tapi tunggu dulu, sebelum kita langsung ngejudge, kita harus banget paham konteksnya. Apa sih arti tindakan-tindakan ini di zaman itu, di abad pertama? Nah, ini kuncinya. Ternyata di zaman itu artinya beda jauh sama sekarang.
menawarkan keramahan, atau ngajak nginep di rumah, itu bukan cuma soal kasih makan minum. Itu sama aja kayak kamu ngasih base camp atau markas buat guru keliling itu menyebarkan ajarannya. Terus memberi salam, itu bukan sekedar sapaan halo, tapi itu bentuk dukungan publik, semacam endorsement resmi. Jadi, perintah Sang Penatua ini bukan soal kebencian, tapi ini tindakan protektif, semacam karantina rohani buat menghentikan penyebaran virus ajaran sesat di komunitasnya. Oke, jadi apa hubungannya semua ini buat kita di zaman sekarang? Kenapa surat super pendek ini masih penting? Ternyata, gema dari peringatan kuno ini masih sangat relevan. Coba kita lihat satu kisah nyata dari sejarah. Ada satu cerita terkenal yang dicatat oleh sejarawan gereja mula-mula. Jadi, suatu hari, Yohanes, ya, Sang Penatua itu sendiri, masuk ke pemandian umum di Efesus. Nah, di dalam, dia lihat ada Cerintus, seorang guru sesat terkenal. Apa yang Yohanes lakukan? Dia langsung lari keluar sambil teriak, "Ayo kita pergi dari sini. Jangan-jangan tempat ini runtuh karena Cerintus, musuh kebenaran ada di dalam." Ini bukan lebay, ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini bagi mereka. Jadi intinya apa? Intinya adalah, bagi gereja di zaman awal itu, melindungi kebenaran tentang siapa Yesus itu bukan cuma soal adu argumen atau debat teologi. Bukan, ini masalah hidup dan mati secara rohani. Ini pertarungan buat menyelamatkan jiwa. Salah sedikit aja soal identitas Yesus, akibatnya bisa fatal. Dan akhirnya, surat super pendek ini justru meninggalkan kita dengan satu pertanyaan super besar untuk zaman kita sekarang. Di era yang sangat menjunjung tinggi apa yang disebut toleransi dan keterbukaan, gimana caranya kita bisa menjaga apa yang kita yakini sebagai kebenaran tanpa berubah jadi orang yang kaku, dingin, dan suka menghakimi? Di mana sih garisnya? Di mana batas antara kasih yang tulus dengan kompromi yang berbahaya? Pertanyaan dari 2000 tahun lalu ini ternyata masih relevan banget buat kita renungkan hari ini.